Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan puasa ini, Abah memohon maaf kepada para ikhwan akhwat sekalian, lahir dan batin, minal aizin wal faizin, semoga para ikhwan akhwat sekalian bersedia memaafkan atas semua kealpaan Abah. Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saling bersalaman dan saling bermaafanlah, sehingga hilang sifat dengki, sifat dendam dari dalam hatimu. Janganlah hanya bersalaman saja, namun dalam hati tidak menghilangkan rasa dengki. Nah, jangan seperti itu. Bersalaman dengan ikhlas, memaafkan hingga hilang rasa iri dengki, benci, dendam dan penyakit hati lainnya, karena dalam bersalaman pun harus ikhlas. Dan juga jangan tergesa-gesa dalam bermaaf-maafan, bukankah tergesa-gesa itu termasuk ajakan dari setan? Maka dari itu, janganlah kalian tergesa-gesa dalam menjalankan aktivitas apapun, apalagi ketika bersalaman dengan orang lain, harus dengan kesopanan, dan tata krama yang baik. Agar hati kita bersih dari dengki, dendam, dan kembali lagi kepada kefitrahan, yang sesuai dengan arti Idul Fitri. Nah, seharusnya kita itu begitu, kalau dalam hati ada dengki, benci, iri, jengkel, bersihkan lagi, seharusnya membersihkan hati itu setiap saat, bukan 1 tahun sekali. Hilangkanlah sifat-sifat buruk itu, karena akan menghalangi kebahagiaan, kesejahteraan, yang akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi semua kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup kita tidak datang, karena terhalang oleh sifat buruk kita sendiri, bukan dari orang lain. Dalam menjalani kehidupan pun selalu gagal, ingin ini gagal, ingin itu gagal, semua serba susah, menjadi terhambat semua apa yang diinginkan oleh kita, itu akibat kita memelihara sifat buruk dalam diri kita sendiri. Kalau kotor bersihkan lagi, kotor lagi, bersihkan lagi, terus sampai kita wafat. Itulah kenapa dalam Islam ada sholat 5 waktu, lebih baik berjamaah di masjid, dan jangan ditunda-tunda, supaya kita bisa bersama-sama serempak dalam mendirikan sholat berjamaah. Baginda Rasul, apakah amal yang paling bagus, amal yang paling utama? Sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda. Maksudnya adalah ketika azan berkumandang, semua orang berdatangan ke masjid dari arah utara, barat, timur, selatan, semua bersatu menuju masjid, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian berjamaah zikir, berjamaah khotaman, lalu bermusofahah, begitu. Supaya kita dijauhkan dari sifat dengki, kesal, marah, sombong dari dalam hati, semuanya tersingkir dari hati kita. Kadang-kadang, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat kita selalu kesal, marah, tersinggung, dengan sikap orang lain kepada kita. Janganlah hal itu membuat kita membiarkannya tumbuh dalam hati kita, maka dengan sholat 5 waktu, zikir, khotaman dan bermusofahah, merupakan jalan supaya hati kita dijauhkan dari sifat buruk itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan besar, terdapat teladan yang bisa kita petik untuk kehidupan kita. Dalam firman Allah dijelaskan, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Qs Al-Anbiya, ayat 87-88. Allah berfirman, Nabi Yunus menjerit saat terkena musibah. Jeritannya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Maka dari itu dalam khotaman terdapat doa Nabi Yunus, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita amalkan secara istiqomah khotaman ini, karena dalam kehidupan kita selalu ada saja permasalahan, yang tidak bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri, dalam masa sulit ekonomi, masa sulit berumah tangga, bingung, dan segala hal yang membuat kita putus asa, maka menjeritlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari semua permasalahan kita, meskipun pikiran kita sedang bingung, bimbang, dan sedang goncang. Dengan doa Nabi Yunus itulah, kita berdoa sambil sadar bahwa kita ini orang yang hina, merasa salah, merasa zalim, dan banyak dosa. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah dan membuka jalan dari semua permasalahan kita. Allah tak akan mengabulkan keinginan kita apabila kita masih merasa orang suci, sombong, bandel dan angkuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu,
Karena kita sekarang fitrah Idul Fitri, dan merayakan setelah berpuasa selama 1 bulan, untuk pedoman kita, jangan membersihkan hati kita hanya untuk 1 tahun sekali, haruslah kita membersihkan hati setiap saat. Baginda Nabi memberikan wejangan, sabdanya. Sesungguhnya pada segala ada alat pembersihnya. Untuk membersihkan halaman, ada alatnya, untuk membersihkan badan ada alatnya, untuk membersihkan gigi ada alatnya, untuk membersihkan mata ada alatnya. Sementara untuk membersihkan hati, sabda Nabi, zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Itulah dengan zikir, untuk membersihkan hati kita, makanya jangan malas dalam berzikir. Dalam berzikir pun kita harus tertib, jangan sampai kita berzikir, tapi kita tidak memperbaiki hati kita, dengan menjauhkan sifat-sifat buruk dalam diri kita, jadi tetap saja kotor hati. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik hidayatnya kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Subuh Pangersa Aba Anom, bulan Syawal 1411 Hijriah.